Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi untuk para peserta didik di modul elektif Kepeminatan Endokrin, Metabolik, dan Diabetes dengan topik diabetes. Saya yakin Anda semua sudah mendapatkan beberapa pendalaman materi tentang topik diabetes ini di minggu pertama. Nah, di minggu kedua ini Anda akan lebih banyak melakukan tugas mandiri. Anda bisa mereview kembali materi yang sudah diberikan oleh para staf pengajar di minggu pertama, dan mungkin Anda bisa membaca beberapa literatur dan konsensus yang sudah direferensikan oleh para staf pengajar di modul ini. Pada video kali ini, saya akan membahas hal yang saya yakin Anda sudah sangat memahami hal ini dengan baik. Di video ini pun nanti saya akan menyampaikan beberapa tugas yang Anda harus kerjakan dan selesai di akhir minggu ini, dan nantinya akan dipresentasikan dan dikumpulkan di akhir minggu ketiga. Yang akan saya bahas adalah tentang 5 pilar pengobatan diabetes. Nah, untuk 5 pilar utama penatasan diabetes, pilar-pilar ini adalah fondasi strategis dalam mengelola diabetes secara menyeluruh, individual, dan juga berkelanjutan. Untuk pilar yang pertama adalah edukasi. Jadi edukasi ini adalah dasar utama, ya, karena tanpa pemahaman pasien yang baik, intervensi medis tidak akan efektif. Edukasi ini juga mencakup pengenalan tentang penyakit diabetes, pentingnya pengelolaan gula darah, pengenalan gejala hipoglikemia dan hiperglikemia, serta keterampilan dalam pemantauan mandiri seperti penggunaan alat glukometer. Dan juga pendekatan edukasi juga harus disesuaikan dengan tingkat literasi dari pasien, budaya, serta kondisi sosial ekonomi mereka. Karena tiap-tiap pasien mungkin punya latar belakang akademis yang berbeda, budaya yang berbeda, dan status sosial ekonomi juga yang berbeda-beda. Nah, untuk tugas yang pertama yang harus Anda kerjakan adalah membuat video tentang edukasi. Jadi, Anda bisa membuat video dalam waktu singkat, mungkin 4-5 menit, ya, terkait dengan edukasi aspek apapun itu yang nanti Anda akan bahas, ya. Nah, kita masuk ke pilar yang kedua, yaitu tata laksana nutrisi. Ya, jadi nutrisi adalah obat juga nih, atau tata laksana yang penting bagi pasien diabetes. Jadi terapi nutrisi ini bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan target glikemik, menurunkan risiko kardiovaskular, dan memperbaiki kualitas hidup dari pasien kita nantinya. Prinsipnya adalah makan dengan pola yang seimbang, ya, memperhatikan indeks glikemik dan pengaturan waktu makan. Ya, jadi biasanya untuk ke pasien, saya biasanya menjelaskan yang namanya 3J. Jadi diharapkan pasien itu melakukan 3J ini. Yang pertama adalah tepat jumlah. Jadi pasien tahu berapa banyak asupan makanan yang harus dikonsumsi setiap harinya. Yang kedua adalah tepat jenis. Jadi pasien juga harus mengetahui jenis-jenis makanan yang memang harus dikonsumsi setiap harinya. Ya. J yang ketiga adalah tepat jam atau tepat waktu. Jadi pasien diharapkan makan sesuai dengan waktu yang dianjurkan, gitu. Ya. Nah, untuk pilar yang kedua ini Anda akan diharapkan untuk membuat tugas, yaitu membuat menu makanan yang seimbang untuk pasien Anda nantinya, ya.
apapun itu ya, menunya terserah sesuai dengan kreativitas dari teman-teman semua ya. Jadi yang pasti harus ada menu makan atau sarapan, makan pagi atau sarapan ya. Terus yang kedua ada menu makan siang dan juga ada menu makan malam untuk pasien Anda nantinya ya. Eh, Bisa bentuk tugasnya itu bisa dalam Word ataupun PowerPoint ya. Anda bebas untuk membuat bisa dalam bentuk Word dan juga PowerPoint. Nah, untuk pilar yang ketiga adalah aktivitas fisik. Ya, jadi aktivitas fisik ini bisa meningkatkan sensitivitas insulin, membantu menurunkan berat badan juga dan memperbaiki profil lipid tentunya. Ya, jadi pasien dianjurkan melakukan aktivitas fisik selama kurang lebih 150 menit setiap minggunya, yaitu waktu yang ideal. Disertai dengan latihan kekuatan jika memang mampu ya, masih mampu, minimal 2 kali seminggu. Ya, jadi aktivitas fisik ini harus disesuaikan dengan usia, komplikasi atau komorbid dan juga kondisi dari pasien-pasien kita gitu. Ya, karena tiap-tiap pasien berbeda-beda ya kebutuhannya. Ya, misalnya usia lanjut dan usia muda itu tidak boleh disamakan anjuran aktivitas fisiknya. Gitu. Ya, untuk pilar yang ketiga ini Anda akan mendapatkan tugas yaitu membuat poster ya. Jadi membuat poster tentang aktivitas fisik, terkait dengan aktivitas fisik yang nantinya akan uh, atau bisa dibaca oleh pasien-pasien Anda ya. Uh, Bebas, tidak ada warna khusus atau font khusus gitu ya, itu sesuai dengan kreativitas Anda semua ya. Kita masuk ke pilar keempat, yaitu intervensi farmakologis atau obat-obatan. Jadi obat anti diabetes diperlukan ketika memang modifikasi gaya hidup itu belum cukup. Pemilihan terapi farmakologis bersifat individual dan berbasis pada profil glikemik, berat badan, risiko hipoglikemia, serta komorbid. Ya, saat ini sangat banyak ya golongan obat anti diabetes, mulai dari biguanide, sulfonylurea, DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, uh, hingga insulin ya. Jadi penting bagi dokter untuk menyesuaikan terapi sesuai dengan panduan dan juga kebutuhan dari masing-masing pasien. Ya. Nah, untuk pilar keempat ini tidak ada tugas khusus untuk Anda, tapi nanti akan masuk ke dalam soal ujian akhir, ya, soal ujian akhir modul. Dan yang terakhir adalah pilar kelima, yaitu pemeriksaan gula darah mandiri atau PGDM, ya. Jadi pemeriksaan gula darah mandiri ini baik secara mandiri maupun melalui pemeriksaan HbA1c adalah kunci untuk menilai efektivitas terapi. Jadi pemantauan gula darah mandiri dianjurkan pada pasien yang menggunakan insulin, ya, mengalami pernah atau sering mengalami gejala hipoglikemia atau sedang dalam pengaturan dosis obat. Ya. Jadi pemeriksaan gula darah mandiri ini bisa kita sarankan untuk dilakukan kalau idealnya itu 7 kali per harinya gitu ya. Tetapi mungkin untuk pasien-pasien kita sangat berat ya jika kita menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan gula darah mandiri sebanyak 7 kali dalam satu hari. Ya, mungkin nanti pasien akan menjadi tidak nyaman ya, malah pasien akan mengabaikan begitu saja ya saran dari kita ya, karena sepertinya tidak masuk akal gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan pasien-pasien kita ya, karena kan harus ada jarumnya ya, terus juga ada sticknya ya. Jadi itu juga harus kita perhatikan gitu. Nah, untuk pilar kelima ini tugas Anda juga membuat
satu video ya. Jadi tadi video ada dua. Yang pertama edukasi, yang kedua ini pemeriksaan gula darah mandiri ya. Jadi kalau edukasi sebenarnya tentang apa saja ya tadi ya edukasinya. Nah untuk pemeriksaan gula darah mandiri ini Anda diwajibkan untuk membuat video terkait bagaimana pemeriksaan gula darah mandiri yang baik dan benar gitu ya. Itu juga tata caranya sudah disampaikan di pendalaman materi dan juga ada konsensus dari Perkeni ya bagaimana pemantauan gula darah yang baik untuk pasien diabetes ya. Jadi kelima pilar ini bersifat sinergis ya, bukan terpisah, dan keberhasilan pengelolaan diabetes sangat penting, sangat bergantung pada keterlibatan aktif pasien, dukungan keluarga, serta pendekatan multidisiplin oleh tim kesehatan. Sebagai peserta didik penyakit dalam, ya mari kita berperan sebagai edukator, pendamping, dan pengambil keputusan klinis yang tepat untuk setiap pasien diabetes yang kita tangani. Ya. Mungkin sekian video dari saya. Jadi semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa diselesaikan tugasnya dengan baik. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.